Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya tanya dulu, ini apa didengar suara saya di sana? Halo? Bisa didengar, Pak? Oke. Baik ya. Hari ini adalah minggu terakhir di semester ganjil 2020-2021 ya. Minggu depan kita memasuki minggu tenang ya. Minggu depan kita memasuki minggu tenang, yang mana minggu tenang itu adalah minggu untuk persiapan kita mengikuti UAS. Jadi segalanya termasuk perkuliahan itu masuk di minggu tenang berarti sudah berakhir, dan mahasiswa fokus untuk evaluasi individual atau UAS atau ujian akhir semester ya. Di waktunya kira-kira 1 minggu. Nah, itu biasanya sudah tidak ada kegiatan kuliah ya, mahasiswa mempersiapkan diri ya, termasuk terkait dengan administrasi ya. Administrasi ini mahasiswa juga harus sudah beres ya, supaya tidak ada kendala nanti ketika UAS ya. Jadi usahakan bagi yang administrasinya belum beres diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2020 ya. Lewat dari itu Anda akan diblokir dan tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah atau UAS ya, tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS dan dicegah ya untuk mengikuti UAS. Daripada bermasalah ya, Anda tidak mengikuti UAS dan UAS-nya bisa terkatung-katung ya, maka Anda selesaikan saja segala keperluan administrasinya di sebelum tanggal 31 itu ya. Baik, ini saya di ruangan kelas ya. Di ruangan kelas tadi saya masuk di lab, ternyata labnya dikunci sampai sekarang, nggak tahu ini, belum ada informasi. Saya sudah minta mahasiswa tadi untuk mengambil kunci, tapi ternyata mungkin atau ini gimana ini. Nah itu. Kemudian kita masuk di sini, saya menggunakan bandwidth HP ponsel ya. Barangkali nanti putus-putus ya, karena ponsel saya ini juga digunakan untuk WhatsApp ya, untuk yang lain-lain, sehingga kemungkinan akan terganggu ya, karena ada suara masuk bandwidthnya juga terganggu ya. Saya harus bagi-bagi bandwidth ya, karena HP itu kecil ya. Untuk bagi-bagi bandwidth ini wajah saya tutup ya, saya tutup supaya tidak memakan bandwidth yang besar. Baik ya, ini di layar di tempat Anda ada sudah terlihat layarnya, ada website itu. Baik, kita akan sampaikan materi ujian akhir nanti ya. Itu menggunakan ujian online ya, ujian online di internet ya. Sebelumnya Anda harus sudah siapkan baik perangkat komputer dan internet. Ya, ini bandwidthnya kecil sekali ya. Anda nggak perlu nggak perlu seperti ini ya. Anda menggunakan Classroom atau Google Meet itu berat sekali ya. Kalau yang ini kecil sekali ya, kecil sekali bandwidthnya, insya Allah kecil. Nah, basisnya hanya teks doang ya. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi ini bisa membantu mahasiswa yang saya lihat kemarin itu masih menggunakan HP ya. Jadi kalau HP itu memang ya mungkin diperlukan untuk internet saja, sedangkan PC-nya mungkin di rumah berat, mau dibawa juga berat ya, sehingga mungkin ditinggal di rumah gitu ya. Ya itu insya Allah kalau ujian pakai ini, nah PC-nya masih bisa digunakan gitu ya. Ya Anda cuma online doang gitu ya,
Jadi ini simpel banget ya, ringan dan basisnya teks ya. Jadi ini sistem informasi yang saya gunakan ya. Dan sebenarnya untuk pemrograman web ya, tapi ini karena algoritma dan pemrograman, maka saya sesuaikan sistemnya ya. Masih ada kekurangan, nanti saya sampaikan ya. Kekurangannya adalah di algoritma belum difasilitasi ya. Insya Allah nanti di ujian akhir di UAS itu sudah siap. Jadi hari ini adalah uji coba ya. Anda menggunakan sistem ini ya, supaya nanti kalau pas UAS itu tidak gagap ya, tidak bingung ya. Baik, ini saya sampaikan, mahasiswa harus membaca instruksi ya, informasi dari sini, kecuali nanti kalau ada perubahan baru Anda tandai mana yang perlu diubah ya. Jadi biasanya itu ada informasi-informasi yang masih menyangkut dengan mata kuliah yang lain. Baik ya, ini mohon dilihat ini ya, sistem ujian online algoritma dan pemrograman. Jadi ini khusus ya, khusus. Saya memberikan pesan bahwa Anda harus percaya diri ya, mengerjakan ini. Percaya diri itu dengan kepercayaan diri ini, maka Anda akan mengerjakan itu secara mandiri. Ini evaluasi mandiri ya, ini evaluasi individual. Kebetulan evaluasi kelompok belum saya terapkan di mata kuliah Anda karena nampaknya kemarin masih ada kendala ya. Jadi sebenarnya ada proyek akhir gitu ya. Tapi oke lah, kita jalan dulu ini ya sambil melihat kondisi nantinya. Dan ini sudah saya terapkan di mata kuliah pemrograman web ya. Jadi pemrograman web itu sudah ada evaluasi kelompok ya. Baik, kembali ke sini ya. Jadi percaya diri itu penting, tapi tidak akan cukup jika tak ada persiapan. Artinya ini poinnya di persiapan ya. Nah, tidak ada kemauan menyelesaikan soal. Walaupun sudah siap, tapi tidak mau menyelesaikan soal, itu ada itu ya. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya, memfasilitasi mahasiswa untuk ujian di online ini ya. Jadi ini sebelum COVID sudah saya berlakukan ya. Tata tertib ya. Jadi oke. Tata tertib aplikasi ini, kalau Anda menggunakan aplikasi ini, untuk tahun ini Anda ada persyaratan khusus, yaitu pastikan pembayaran status pembayaran kuliah Anda di SIAS itu kondisinya UAS aktif ya ini ya. Anda bisa cek sendiri di akun Anda masing-masing ya, apakah statusnya itu UAS aktif atau tidak ya. Ini penting karena kalau UAS-nya aktif Anda lolos untuk mengikuti UAS. Tapi kalau statusnya masih registrasi, maka Anda nggak bisa masuk ke UAS nantinya. Dan di sistem ini akan difasilitasi nantinya itu ya oleh bagian keuangan agar dosen juga proaktif menyampaikan kepada mahasiswanya untuk mencegah agar mahasiswa tidak mengikuti UAS sebelum beres ya. Kalau belum beres, silakan mengurus ke bagian keuangan ya sebelum tanggal 31 Desember 2020. Ingat ya, ini adalah hari libur ya, hari libur. Maka usahakan hari-hari ke depan ini Anda harus sudah beres ya. Entah bagaimana caranya, Anda harus komunikasi ke bagian keuangan, apa kendalanya, sampaikan ya sebelum tanggal 31 Desember ya. Yang kedua adalah aplikasi ini terhubung ke internet ya. Ini terinternet ya, alamatnya ini Anda lihat ya. Anda bisa langsung buka ini sekalian ya. Bisa langsung di komputernya masing-masing di rumah bisa membuka ya. Gunakan perangkat komputer, jangan gunakan ponsel karena layar ponsel itu sempit ya ini ya. Layar ponsel sempit sekali ya, karena itu Anda jangan menggunakan layar ponsel. Saya kemarin lihat ada yang masih menggunakan ponsel ya, programming, tapi dia menggunakan komputer untiknya, jadi ponselnya untuk tatap muka aja ya. Oke, nggak masalah seperti itu ya. Kemudian sifat ujian nantinya adalah open book ya. Mohon di mute dulu itu suaranya ini. Kayak nggak terganggu, ini saya rekam nih ya, nanti
biar tidak berisik sana. Ya, baik. Sifat ujian ini adalah open book ya. Open book. Anda boleh open internet, boleh. Karena saya nggak bisa berbuat banyak kalau di sini ya. Kita mau apa namanya mau tutup buku pun ya Anda sembunyi-sembunyi juga kan nantinya saya nggak bisa mengawasi penuh ya. Tapi waktunya ini terbatas ya 1,5 jam. Kenapa 1,5 jam? Karena eh, kita mata kuliah ini algoritma pemrograman ini adalah 3 SKS ya, 3 SKS. 3 SKS itu kalau di ujian akhir per SKS-nya dihitung 30 menit. Jadi kalau 3 kali 30 menit ya 100 berapa 90 menit ya atau 1,5 jam ini ya. 1,5 jam. Ini waktunya yang ditemukan. Jadi maksimal waktu pengerjaannya 1,5 jam. Oleh karena itu di sistem ini akan di set 1,5 jam depan. Ada, tapi ingat ya jamnya sesuai dengan jam yang ditentukan. Jadi jamnya jam berapa? Ya jam 8. Kalau minggu depan itu UAS itu kapan? UAS itu adalah hari apa ya? Hari Rabu juga ya, hari Rabu juga pagi ya, jam 8 pagi seperti ini, seperti jam kuliah ini ya. Nah, tanggalnya tanggal berapa? 4, 5, 6, tanggal 6 ya. Tanggal 6 Januari 2021 ya, Januari. Anda pastikan Anda tidak ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk ikut ujian ya, atau mengganggu Anda untuk ikut ujian. Misalnya Anda masih di kampung halaman gitu ya, sudah resiko gitu ya. Nah, di kampung halaman mau macul kayak apa, Anda sudah tahu sendiri ya, kewajiban Anda adalah menyelesaikan kuliah ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Gitu ya. Waktunya 1,5 jam ya, ingat ya. Kemudian gunakan program Turbo C++. Jadi ini ya, seperti yang kita gunakan ini atau Mingwe, boleh silakan Mingwe. Nah, biasanya library-nya juga sama ini atau GCC ini juga. Kalau Anda menggunakan Linux ya, GCC ini konsol teks. Boleh silakan Anda gunakan itu, silakan. Ya. Saya dulu juga full ya pakai GCC dulu ya, full pakai GCC, nggak pakai Turbo C++ seperti teman-teman saya sendiri di satu kelas itu saya GCC sendiri. Tapi enjoy aja ya, kalau kita sudah biasa menggunakan, enjoy aja. Ya, kemudian itu semua programnya adalah untuk menguji program ya, menguji algoritma yang sudah Anda buat. Kalau sudah yakin benar, maka diupload jawabannya, ya formatnya dalam bentuk file CPP ya, C++, tapi sintaksnya di dalamnya bukan CPP loh ya, bukan C++ loh ya, tapi C. Ya, ini ya. Nah, jadi boleh ekstensinya Anda upload CPP atau C ini boleh. Nah, jadi boleh menggunakan C ini karena memang kita fokusnya di C, pemrograman C ya, C programming. Ya, nggak usah diubah formatnya macam-macam atau di screenshot, nggak usah ya, langsung filenya itu diupload ya. Untuk login silakan daftar di sini ya, ini ada klik ini. Ingat waktu yang disediakan hanya 1,5 jam atau 90 menit saja. Ini saya ulang lagi ya, ngerti ini supaya nggak kelewatan. Jika Anda mengerjakan lewat dari 90 menit, maka sistem akan mengunci sendiri, nutup sendiri ya. Anda sudah gak diterima lagi nangis-nangis ya ini. Jadi ini resikonya kalau Anda lewat ya. Kalau sementara dari Google Classroom itu ya saya nggak bisa menolak ya. Semuanya bisa Anda terima walaupun telat gitu ya. Google Classroom sulit di set seperti itu. Nggak tahu kalau sekarang ini sudah bisa di set ya. Nah, ini kalau Google Classroom itu kita mau tutup pun lewat celah, ada celah yang lain ya, itu mahasiswa bisa ngumpulin sembarang aja. Ya, itulah ya. Kalau di sini ya otomatis Anda akan terblok ya, nggak bisa dikumpulkan kalau lewat. Oleh karena itu Anda harus hati-hati ini. Kemudian nomor 7, kerjakan sendiri, jangan mencontek ya ini ya. Kerjakan sendiri, jangan mencontek. Nah ini karena evaluasi individu ya, individual, maka Anda harus kerja mandiri. Ya. Anda nggak boleh contekan. Tindakan curang akan mendapatkan sanksi pengurangan nilai hingga tidak lulus. Benar ini saya sampaikan ya, bagi yang
contekan, baik yang contek ataupun yang dicontek itu semuanya nilainya sama ya. Jadi kalau Anda merasa pintar gitu ya, jago programming, kemudian Anda serahkan ke teman-teman Anda ya, udah deh nilaimu itu sama aja sama yang lain gitu ya. Bahkan saya sering menjumpai mahasiswa yang sebenarnya pintar ya, tapi ya itu ya eh, kadang jumawa, jumawa, baik jumawa. Ya merasa paling pintar, akhirnya keluar nilai itu malah dapat C gitu ya, malah dapat D juga sering gitu ya. Saya sering temukan mahasiswa seperti itu model-modelnya. Ya. Eh, Justru yang belajaran, yang belajar program itu malah 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 dapat A gitu ya. Kan lucu ya, lucu ya. Masa yang belajaran dapat A gitu ya. Jadi mereka protes ya, gimana? Itu karena itu tadi ya. Setelah dicek, oh ternyata nilainya segini memang. Kemudian jawabannya juga kadang nggak serius gitu ya jawabannya. Itu ya pokoknya menunjukkan kalau kurang kurang respect dan sebagainya sehingga nilainya memang segitu gitu ya. Jadi bukan karena pilih kasih, segitu. Kemudian eh, ini ya, saya lanjutkan. Setiap jawaban program itu biasanya unik ya, sama. Jadi kalau kita bikin program kode-kode, walaupun beberapa baris itu mesti ada ciri ya. Dari kita itu mesti ada ciri-ciri. Ciri-ciri itu inilah yang kita sebut sebagai keunikan ya. Nah, jadi kalau kita nulis itu sebenarnya juga unik. Makanya ada program plagiat, ya, plagiarisme, program untuk mengecek kesamaan, ya, contekan dan sebagainya. Itu sudah mudah ditelusuri. Ya. Oleh karena itu, setiap baris kode yang Anda tuliskan di sini akan mudah dibaca dan dicocokkan. Nah, ini kelebihannya. Jadi program ini walaupun sederhana tampilannya ecek-ecek ini ya, tampilannya sederhana gini apa ya, tapi ini ya mudah dibaca ini ya, nanti dicocokkan dengan jawaban yang lain. Ya. Jika ditemukan baris kode yang sama dengan teman Anda, maka Anda dan teman Anda itu dipersilakan. Ya, ya apa? Ya, di mute ya, supaya tidak mengganggu ya. Ya, itu ya. Saya ulangi, maka Anda dan teman Anda akan dipersilakan mengulang di semester depan. Ini kan gak enak ya. Oleh karena itu Anda harus serius mengerjakan ini ya, secara mandiri. Baik, kita mulai ya. Sekarang sudah baca ini ya, saya sampaikan. Banyak kan mahasiswa nggak baca sih informasi ini, langsung aja klik gitu ya. Ya, untuk mengikuti sistem ini Anda harus login dulu ya, login dulu. Jadi kalau belum terdaftar, Anda akan ini, misalnya ini ya, kalau belum terdaftar ya akan ditolak nih. Nah ini, maaf username dan password Anda tidak cocok kalau masukkan NIM ini ya, kemudian passwordnya. Untuk itu Anda harus klik ini ya, belum login, belum bisa login, klik login ini ya. Ini masukkan di sini NIM. Kemudian passwordnya, kemudian passwordnya diulang lagi ya. Nah, ini password yang di atas sama yang di sini harus sama ya, misalnya gitu. Kemudian kita isi misalnya, misalnya gitu. Nah, ini kemudian kelasnya Anda pilih kelas ini ya, kelasnya sesuai dengan kelas Anda sekarang. Ya. Misalnya saya pilih kelas 1A. Jadi NIM Anda ini yang terdaftar aja, bagi yang NIM lain yang di luar di kelas ini ya, Anda nggak bisa daftar ya. Nah di sini tapi sudah didaftarkan. Kemudian di sini nggak perlu email ya, untuk memudahkan Anda untuk biasanya banyak saya temukan tuh yang gatek-gatek. Kok ada yang gatek Pak? Ini mahasiswa itu macam-macam ya. Ini saya pengalaman saya, jadi walaupun sudah
mahasiswa ya ternyata masih saya sering temukan gitu ya, nanya, Pak saya kok nggak bisa masuk, nggak bisa login, sudah kasih password gitu. Passwordnya dia sendiri yang nulis, masa lupa. Setelah dicek, oh iya, dia baru. Jadi jangan sampai ada seperti itu lagi ya. Ini si password aja lupa. Baru itu pada 2 kali ini ya, 2 kali ini harus sama. Jadi kalau ngisi password seperti ini, Anda jangan di copy gini ya. Ini di copy terus Anda tempel di sini, jangan ya. Gitu ya. Baik, kemudian kita login sini, daftar. Ya. Terima kasih, silakan login dengan akun Anda. Tadi kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa login ya. Pesannya ini kalau kita langsung login. Nah, ini kita sudah masuk ini. Nah, menunya cuma satu ya. Menunya cuma satu aja ya, algoritma dan pemrograman ini aja sama logout ya. Berarti kita hanya ini aja ya. Jadi ini aja. Kita klik ini algoritma dan pemrograman. Ya, waktu kita hari ini misalnya hari ini tanggal ini ya, tanggal 23 ya. Bulan 12 ini jamnya jam ini ya. Oke, berarti kita mulai ujian sesuai dengan jam ini ya. Anda bisa langsung ujian ya. Ini saya dapat soal, soalnya ini acak ya. Kelas coba, kelasnya coba. Tadi sudah didaftarkan tadi ya. Jadi ini jam mulai mengerjakan, jam selesainya ini. Soalnya di mana ini? Di bawah ini, soal algoritma dan program. Kerjakan soal di bawah ini, tulis dan ujilah kode programnya lebih dulu di komputer Anda ya. Anda siapkan turbo C++ ya, coding terusannya. Soalnya ini, diketahui segitiga siku tinggi A dan sisi miring C ini. Tinggi A, sisi miring C. Buatlah algoritma pemrograman untuk menghitung lebar alas B ini, lebar alas B. Kemudian luasnya, luas urutnya ini, dan kelilingnya ini. Gitu. Hasil perhitungan seperti contoh, jadi ini ada simulasinya ya. Di sini ada simulasinya, misalnya contoh ini, saya masukkan 10 nih ya. 10. Kemudian sisi miring C, saya akan masukkan 5 gitu ya. Masukkan 5. Sebenarnya kalau di sini kita lihat kalau tinggi di 10 tentu C itu mestinya harus lebih panjang ya. C itu harus lebih panjang daripada A atau B. Jadi kalau ini gimana? Kita lihat aja. Diklik hasilnya. Nah ini ya, maaf sisi miring C harus lebih besar daripada sisi tegak ini ya. Jadi divalidasi artinya. Programnya memvalidasi masukan supaya nilai C-nya yang dimasukkan itu logis ya, benar. Jadi C-nya harus lebih tinggi. Oke, kita masukkan lagi misalnya tinggi A, sisi miringnya 13, misalnya gitu ya. Kita submit. Ya, hasilnya adalah ini di bawah ini ya. Nah, 10, C-nya ini 13, nah B-nya baru ketahuan 8, sekian atau clock ini. Luasnya juga sekian, kemudian keliling sekian. Nah, di sistem ini semua masukan disimpan dalam database sehingga tercantum di sini ya. Sehingga kita bisa ngecek sendiri jawabannya adalah yang lebih ini ya, jawabannya untuk ini ya. 8,3 dan sebagainya. Seterusnya ini. Anda bisa ngecek sendiri di record 5 record terakhir ya. Ya itu ya. Setelah itu Anda ngoding ya, ada coding, kemudian setelah coding, ngodingnya pakai apa Pak? Ini pakai ini ya. Apa namanya? Ya buka dulu ya.
Tes. Ya, sebentar ya. Ini saya bukakan programnya supaya bisa dilihat. Ya. Baik ya. Nah, setelah downloading menggunakan Turbo C++ ya, filenya yang dikumpul bukan screenshotnya yang selama ini Anda kerjakan itu ya, kumpulkan itu ya. Anda kumpulkan, kemudian screenshotnya Anda tempel. Enggak begitu ya. Jadi bukan screenshotnya, tapi filenya ya, file C atau CPP Anda ya. Nah, itu. Nah, untuk sekarang, untuk latihan ini Anda cukup filenya itu saja. Nanti di UAS Anda akan diminta untuk mengupload file algoritma. Ya, jadi bikin ini Anda harus membuat algoritmanya lebih dulu ya. Algoritma ini Anda susun dengan menggunakan flow algorithm ya. Kemudian flow algoritmnya itu bukan flow algoritmnya, tapi file algoritma yang menggunakan flow algorithm tadi Anda upload ya, Anda upload. Ya, jadi ini yang diupload adalah file C-nya ya. Kita upload di sini. Kelihatan ya di sini. Ini nggak kelihatan di layar ya. Oke ya, saya tampilkan dulu ke file yang paling banyak ya. Ini diberhentikan dulu. Di seluruh layar. Ya. Setelah muncul ini ya, Anda kerjakan dulu menggunakan program Turbo C++ ya. Dibuka Turbo C++-nya. Nah, di sini kan ada status nantinya ya. Jadi ini sudah Anda kerjakan misalnya, maka Anda tinggal misalnya ini ya, coba ini ya. Setelah Anda buat ini, maka Anda selesai ini bukan di screenshot ya, bukan di screenshot, tapi kalau coba PP-nya ini Anda upload ya, upload ya. Nah, di sini kita upload ya, cus. Uploadnya di mana itu? Di sini apa namanya? C yang di tubuh C ini. Ada di pin biasanya gitu ya. Coba CPP atau yang sudah ada aja. Hitung lingkaran misalnya ini ya. Jadi yang ini kalau diklik ini di sebelah ini tampil kode-kodenya hasil Anda coding di sheet tadi Turbo C ya. Kemudian Anda upload di sini. Ini lingkaran CPP. Ingat ya di CPP Turbo CP ini nama filenya nggak bisa panjang. Cukup berapa digit, 8 digit maksimal ya. 8 digit CPP ini Anda kirim ya.
sudah terkirim. Nah, terima kasih kalau Anda sudah diunggah. Anda selesai mengerjakan tugas ini. Jadi waktunya mulai ini selesainya 10 menitan ya. 10 menitan Anda cek mana berkas saya yang tadi saya kumpulkan. Anda cek di bawah. Nah, ini di bawah. Ini di bawah ini adalah program Anda ya. Misalnya ini pastikan bahwa kodenya adalah sesuai dengan apa yang sudah Anda eksekusi ya. Ini jawabannya. Kalau sudah, ya sudah selesai gitu ya. Sudah selesai. Yang Anda tinggal, kalau sudah selesai kan, ya, Anda tinggal logout. Jadi pastikan semuanya sudah ada jawabannya di sini ya. Nah, itu saja untuk saat ini untuk pra-UAS ini ya. Jadi silakan Anda kerjakan ya latihan. Buka di alamat ini subura.id algoritme ya. Di latihan soalnya acak ya. Kemudian latihan ini juga dinilai ya, jadi kuis ya. Jadi latihan ini juga dinilai jadi kuis. subura.id ini ya. Kita cek ini ya. Sesuai dengan waktu yang diberikan 1,5 jam ya, Anda misalkan dapat diselesaikan hari ini juga. Siang sudah nutup nanti ya. Ini ya, alamatnya ini kita lihat ya, kita ketik. Silakan dibuka di komputernya masing-masing, kemudian lakukan simulasi. Soalnya nanti acak, tiap orang nanti akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan. Ya. Di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada ya? Jelas ya, saya rasa ya. Baik, saya tunggu pra-UAS Anda ya. Silakan dikerjakan hari ini sesuai dengan waktu yang diberikan oleh program ya. Permisi Pak. Ya. Nanya tadi passwordnya itu apa ya Pak? Password yang Anda daftarkan apa? Sembarang aja. Baik Pak, terima kasih. Di password yang Anda daftarkan saya logout ya. Saya logout ini. Jadi di sini Anda isikan NIM Anda ya, 20, 11, berapa itu. Kemudian passwordnya ada yang mudah aja, paling mudah aja berapa, 1, 2, 3, kayak apa, ya, panjang 6 digit ya. Kemudian re-enter password ini adalah sama seperti password ini, Anda usi lagi ya, untuk ngecek, untuk mengecek ingatan Anda, apakah password yang diisi tadi nggak salah ketik, jangan di copy paste ini ya, ketik lagi di sini gitu ya. Kalau salah nggak cocok gini ya, saya isi walaupun jumlah karakternya sama. Nah, nanti di sini ada tulisan di situ, nah itu. Password are supposed to match ya. Nggak cocok passwordmu di sini, cocokin gitu ya. Ya, kalau pesan seperti ini berarti passwordmu itu nggak cocok. Nah, ada cocokkan lagi, diulang lagi gitu ya, sampai sama gitu ya. Passwordnya bebas silakan, yang penting bisa diingat. Kemudian namanya, nama Anda, kelasnya ini saja. Kemudian daftar. Kalau resep ini untuk mengosongkan isi. Ya. Dan nanti yang tanyakan, jangan sampai lupa passwordnya. Banyak yang lupa itu ya, tadi lewati begitu saja.
Iya, jelas ya. Baik, saya tunggu hasil pekerjaan Anda. Jadi ini adalah sekaligus jadi kuis ya, pra-UAS. Saya akan masukkan ke dalam nilai. Selamat bekerja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dan silakan dikerjakan mandiri. Ya. Anda boleh diskusi dengan teman, silakan.